Saya bikin surat dengan harapan meluruskan isu-isu rumor yang dulu 2019 pernah terbesit di halayak mengenai berita ada atau tidaknya bendera itu. Terlibat dalam HTI, apakah terlibat dalam FPI, apakah terlibat PKI. Ini kan sesuatu hal yang menurut saya nggak mungkin ada wawasan kebangsaan terkait dengan hal yang seperti itu. Kenapa tadi ditanyakan tentang masalah FPI? Kenapa tadi ditanyakan mengenai masalah HTI? Kemudian masalah komunis? Iya, orang bicara tentang wawasan kebangsaan. Iwan Ismail, mantan petugas keamanan KPK yang dipecat karena memfoto dan menyebarkan bendera HTI, akhirnya pun bersuara soal keberadaan bendera HTI di gedung KPK itu. Ia membantah pernyataan mengenai pemasangan bendera HTI di salah satu meja pegawai adalah hoax. Ini bukan hoax, tapi buktinya itu ada. Jadi kalau dibilang hoax, ya saya siap maju ke depan. Tuh saya yang moto, saya ada orangnya. Yang menjadi permasalahan, kenapa saya yang moto, saya lapor, dan saya yang bikin keterangan, bikin BAP, kemudian malah saya yang dipermasalahkannya bahwa saya melakukan pelanggaran berat. Saya tidak pernah ditanya hal-hal yang terlalu menyerang, tapi kepada kawan-kawan yang lain ditanya hal-hal yang menyerang kepentingan beragamanya. Hal begitu kan melecehkan. Wawasan kebangsaan tentang keislaman, tentang Katolik, tentang Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu sebagai seorang pejabat negara. Saya, beliau, dan siapa saja yang tugas di Republik ini memberikan kewenangan dan pelayanan kepada seluruh orang warga negara Republik Indonesia. Tidak boleh dipilah-pilah. Sosok Iwan Ismail tiba-tiba muncul di tengah keriuhan pemberhentian pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan atau TWK per akhir September lalu. Mantan tenaga pengamanan dalam atau PAMDAL atau Satpam KPK itu membuat surat terbuka yang ditembuskan ke Presiden Jokowi. Intinya sih saya terinspirasi dari beberapa surat-surat terbuka yang saya baca di media sosial. Kedua, saya teringat kembali ketika kemarin teman-teman diberhentikan dengan hormat di KPK, bahwa saya juga pernah diberhentikan. Jelas Iwan saat ditemui detik.com di kamar kontrakannya di Meruya, Jakarta Barat. Pada 26 Desember 2019, dia resmi diberhentikan dari pekerjaannya sebagai anggota PAMDAL setelah dianggap melakukan pelanggaran berat. Pelanggaran dimaksud adalah memotret bendera HTI di meja ruangan penyidik di lantai 10 gedung KPK. Foto tersebut lantas ada yang mengunggahnya di media sosial. Saya tidak pernah menyebarkan foto itu di media sosial. Saya hanya membagikannya di grup WA yang anggotanya kawan-kawan saya di Bandung. Kata lelaki kelahiran Bandung 8 September 1983 itu. Iwan yang mengaku pernah kuliah jurusan bahasa Inggris hingga semester 6 di Universitas Islam Nusantara, Bandung, memotret bendera HTI seiring aksi-aksi demo menolak revisi Undang-Undang KPK. Tapi sejak awal menjadi satpam di KPK pada Februari 2018, dia mengaku tak pernah melihat bendera HTI di dua meja penyidik. Saya heran saja, bendera ormas yang sudah dilarang kok masih ada yang pasang. Terus saya potret sengaja sambil menghadap kamera CCTV. Saya dianggap melanggar berat, padahal pemilik benderanya tak pernah diperiksa, kata Iwan. Dia menepis pernyataan juru bicara KPK Ali Fikri bahwa apa yang disampaikannya adalah hoax. Itu bukan hoax, bendera itu benar ada, bisa diperiksa rekaman CCTV waktu saya memotret. Tegas Iwan Ismail sejak diperiksa pengawas internal, ia mengaku ada yang menyapanya Iwan Taliban. Saya hanya mengambil foto bendera yang mungkin menyebabkan KPK gaduh dan dicap Taliban. Tapi malah saya ada yang memanggil Iwan Taliban, ujarnya. Sejak dari KPK, bapak 3 anak itu bekerja sebagai petugas satpam di perumahan milik Bank Plat Merah di kawasan Meruya. Dia tinggal sendirian di kos-kosan berukuran 3 kali 4 meter. Seperti diketahui, ramai petugas keamanan KPK dipecat karena menyebarluaskan foto bendera yang disebut Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI di ruang kerja KPK. Mantan pegawai KPK yang dipecat karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK, Tata Komariah, buka suara mengenai polemik tersebut.
Diketahui peristiwa itu terjadi sekitar September 2019, di mana kala itu KPK masih dipimpin Agus Raharjo, Alexander Marwata, Basaria Panjaitan, Laude M. Syarif, dan Saud Situmorang. Sedangkan kepemimpinan KPK saat ini yaitu Firly Bahuri, Alexander Marwata, Nawawi Pomolango, Lili Pintauli Siregar, dan Nurul Gufron baru dilantik pada Desember 2019. Dari informasi yang didapat detik.com, foto yang diambil itu berada di lantai 10 Gedung Merah Putih KPK, yang merupakan zona terlarang untuk didokumentasikan karena di sana para jaksa KPK bekerja. Larangan mengambil foto di lantai itu karena terdapat banyak berkas rahasia terkait dengan tugas para jaksa KPK. Dari foto yang beredar, terlihat ada bendera dengan latar belakang putih dengan tulisan berwarna hitam. Bendera itu diduga merupakan Al-Liwa, yaitu bendera yang dengan tulisan Tauhid pada zaman Rasulullah SAW. Adapun bendera serupa, yaitu dengan latar belakang hitam dengan tulisan putih, disebut dengan Ar-Rayah. Bendera-bendera ini kerap diidentikan dengan HTI, meski sebenarnya berbeda. KPK sudah memberikan penjelasan mengenai hal tersebut. PLT juru bicara KPK Ali Fikri menerangkan tindakan yang dilakukan mantan petugas Satpam KPK tindakan ilegal. Ali mengatakan pegawai tersebut sengaja menyebarkan hoaks ke pihak eksternal sehingga memperburuk citra KPK. Dengan itu, pegawai tersebut dinyatakan melakukan pelanggaran berat sesuai dengan pasalnya. Sehingga disimpulkan bahwa yang bersangkutan sengaja dan tanpa hak telah menyebarkan informasi tidak benar atau bohong dan menyesatkan di pihak eksternal. Hal tersebut kemudian menimbulkan kebencian dari masyarakat yang terdampak menurunkan citra dan nama baik KPK, kata Ali. Perbuatan-perbuatan ini termasuk kategori pelanggaran berat sebagaimana tertuang dalam pasal 8 huruf S Perkom nomor 10 tahun 2016 tentang disiplin pegawai dan penasihat KPK, tambahnya. Sementara itu, ex-pegawai KPK Tata Khairiyah turut mengomentari ramai bendera yang disebut HTI tersebut. Tata menyayangkan hal itu terjadi. Dia lantas membeberkan beberapa poin yang terkait petugas keamanan yang dipecat itu. Saya menulis sedikit penjelasan karena pertanyaan yang sama berulang kali datang untuk sekedar mengkonfirmasi. Benarkah berita tersebut? Apakah ada klarifikasinya? Awalnya saya hanya balas selewatan, lama-lama berkunjung dan diskusi panjang. Sampai akhirnya ketika situasi krisis, berita lama itu dimunculkan kembali untuk pembenaran atas alasan tes wawasan kebangsaan yang ujung-ujungnya menyingkirkan saya sebagai pegawai tetap KPK, kata Tata. Dalam tulisannya yang diunggah di akun Facebooknya Minggu 3 Oktober 2021. Sebelumnya, ex-penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Novel Baswedan mengatakan pelaksanaan tes wawasan kebangsaan atau TWK yang diusulkan oleh Ketua KPK Firly Bahuri karena meyakini adanya kelompok Taliban di antara pegawai KPK. Usulan itu diajukan Firly secara terselubung saat pembahasan peraturan komisi tentang peralihan status kepegawaian KPK telah rampung pada November 2020. Dalam perbincangannya bersama Anita Wahid sebagai Deputi Direktur Public Fitur Research Institute (PVRI) yang disiarkan melalui kanal YouTube Public Fitur Institute, Novel menyampaikan, dalam satu rapat pimpinan, Firly secara tiba-tiba meminta adanya asesmen atau penilaian dari psikolog TNI Angkatan Darat. Pak Firly mengatakan karena di KPK banyak Taliban. Jadi pertanyaannya, kenapa Pak Firly ngomong begitu nih? Ujar Novel, Minggu 20 Juli 2021. 4 pimpinan KPK saat itu tidak merespons atas usulan Firly membuat tes psikologi yang akhirnya disebut dengan nama TWK. Novel meyakini sikap tak bergeming 4 wakil ketua KPK atas usulan Firly karena tidak logis dan terkesan mengada-ada. Namun usulan TWK terus dilancarkan dan diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan harmonisasi Perkom KPK. Kendati 4 wakil ketua KPK saat rapat pimpinan tidak menunjukkan respons apapun terhadap usulan Firly, TWK tetap berjalan. Hal ini kemudian mencuatkan pertanyaan, sebab keputusan pimpinan bersifat kolektif kolegal.
Artinya, tidak bisa keputusan harus dijalani berdasarkan kesepakatan bersama. Diketahui, ex-penyidik senior nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan menilai, tawaran kerja bagi sejumlah pegawai nonaktif KPK di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN merupakan suatu penghinaan. Menurut dia, sebagaimana pegawai KPK itu dihubungi oleh insan KPK yang diyakini dengan pengetahuan pimpinan KPK. Adapun sejumlah pegawai itu nonaktif setelah dinyatakan tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan atau TWK sebagai bagian dari alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Bagi kami tawaran untuk mundurkan diri dan disalurkan itu adalah suatu penghinaan, ujar Novel kepada Kompas.com. Menurut Novel, seharusnya pihak yang menawarkan pekerjaan kepada pegawai KPK dapat melihat perjuangan pegawai KPK selama ini adalah untuk memberantas korupsi. Dengan demikian, saat mereka berusaha memperjuangkan polemik TWK bukan dianggap sebagai upaya mempertahankan pekerjaan. Mereka harus paham bahwa kawan-kawan memilih di KPK karena ingin berjuang untuk kepentingan negara dalam melawan korupsi, tidak hanya untuk sekedar bekerja, kata dia. Novel menilai penyaluran pegawai nonaktif KPK ke BUMN merupakan upaya sistematis untuk membunuh pemberantasan korupsi. Hal itu, ia katakan, semakin menggambarkan adanya kekuatan besar yang ingin menguasai KPK untuk suatu kepentingan yang bukan kepentingan pemberantasan korupsi. Perbuatan pimpinan yang melawan hukum sewenang-wenang, ilegal dan tak patut sebagaimana dikatakan oleh Komnas HAM untuk menyingkirkan 75 pegawai KPK. Tertentu tersebut kami lawan karena menghabisi harapan pemberantasan korupsi, ujar Novel. Jadi ini bukan semata masalah pekerjaan saja, tutur dia.